Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardianto dari PBSE ingin menjelaskan tentang jawaban UAS dari Bank Lembaga dan Keuangan Syariah. Nomor 1. Pertanyaannya, apa perbedaan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah dan Lembaga Pegadaian Syariah? Sertakan pendapat Anda mengenai fasilitas gadai emas atau logam mulia dari Bank Syariah atau Pegadaian Syariah yang lebih menguntungkan. Nah, perbedaan utamanya adalah Pegadaian Syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas ini dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang RAN atau gadai dan fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang RAN emas. Dalam fatwa tersebut dijelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang besar biaya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Prinsip yang diterapkan oleh lembaga ini adalah sama, yaitu mengacu kepada fatwa DSN. Hal yang membedakan adalah dalam hal teknis dan layanan. Proses gadai emas syariah ini secara garis besar dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. Yang kedua, penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya ditentukan sepihak oleh pihak pegadaian atau bank syariah. Yang ketiga, pegadaian penentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to value atau bisa disingkat FTV atau perbandingan antara jumlah pembiayaan diterima nasabah dengan nilai emas yang digunakan nasabah kepada bank atau pegadaian. Yang keempat, perusahaan menghitung biaya atas pegadaian yaitu biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Fasilitas, menurut saya fasilitas yang lebih menguntungkan yaitu fasilitas pegadaian syariah karena kehadiran pegadaian syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur maghrib, masyrir, goror, dan riba. Hal itu juga diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI yang baru-baru ini ditentang pengharaman bunga pada bank karena termasuk riba serta didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam berbagai transaksi atau muamalat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Dengan begitu banyak produk pegadaian syariah ditawarkan kepada masyarakat, maka salah satunya yaitu penjualan logam mulia. Produk ini merupakan penjualan logam mulia dengan cara pembiayaan tunai dan kredit. Dan yang kedua, nomor 2, jelaskan pendapat Anda apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sudah melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut saya, peran lembaga zakat pada pandemi saat ini fungsinya dengan baik. Salah duanya yaitu lembaga zakat, Basnas dan LAS. Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatannya maupun program sosial ekonominya. Basnas Pusat sebagai contoh telah mengeluarkan dana sebesar 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan sebesar 39%, darurat sosial ekonomi sebanyak 59%, dan pengamanan program yang ada saat ini 2%. Sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran Basnas Pusat di tengah pandemi COVID ini. Jika ditambahkan dengan data Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten maupun LAS
Angkanya diprediksi akan meningkat dan dapat mencapai 4 hingga 5 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga soalnya yaitu jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada COVID tahun 2020, maka jelaskan pendapat Anda, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan mengalami perkembangan yang paling pesat dan paling lambat, sertai dengan alasan Anda. Data dari Otoritas Jasa Keuangan terbaru, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya, 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. IKNB syariah menurun menjadi 107,2 triliun dari 109,4 triliun. Sedangkan capital market mengalami kenaikan dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Mencermati perkembangan saat ini, dibutuhkan peran segenap sektor keuangan untuk menjaga ekonomi nasional tetap stabil. Salah satu pilar ekonomi nasional yaitu lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah berperan memberikan layanan kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan social impact yang lebih di masa pandemi saat ini dan turut membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sektor keuangan syariah sosial juga mengalami pertumbuhan positif di tahun ini, didorong oleh naiknya penyaluran zakat. Bahkan menurut proyeksi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, menghimpun zakat tahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun. Meningkatnya 20% sampai 30% dibandingkan 2019 tahun yang lalu, sebesar 8 triliun. Mungkin itu saja dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.